ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo teman-teman, selamat datang di video Ajar Belajar dengan saya mini tutor Nur Fitria Saraswati. Di video sebelumnya saya membahas tema Translation versus Interpreting Part 1. Nah, di video kali ini saya membahas tema yang sama namun dengan materi yang berbeda. Materi yang akan saya bahas di tema Translation versus Interpreting Part 2 yaitu materi tentang interpreting. Nah, ada 3 subbab yang akan saya bahas pada materi ini. Pertama, definisi interpreting. Kedua, jenis-jenis interpreting. Dan ketiga, perbedaan interpreting dan translation. Subbab pertama, definisi interpreting. Kalian udah ada yang tahu belum sih apa itu definisi interpreting? Daripada kita bingung-bingung dan menerka-nerka, lebih baik kita belajar definisi interpreting menurut para ahli yuk. Di sini saya mengutip definisi interpreting menurut Stahle pada tahun 2009. Beliau mengungkapkan bahwa interpreting atau penafsiran merupakan proses penyampaian makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran melalui oral, baik bahasa lisan maupun bahasa isyarat atau sign language. Selain itu, ada ahli selanjutnya yakni Breslin pada tahun 1976. Beliau mengungkapkan bahwa interpreting merupakan komunikasi lisan antara native speaker dengan interpreter, di mana native speaker berbicara dengan bahasa sumber dan interpreter memproses input dan menghasilkan output dengan bahasa sasaran. Dari definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa interpreting merupakan proses penerjemahan lisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Subbab kedua itu jenis-jenis interpreting. Ada 5 jenis interpreting yang akan saya bahas berdasarkan tempat dan cara, seperti conference interpreting, court interpreting, community interpreting, whispered interpreting, and liaison interpreting. Conference interpreting. Jenis interpreting ini dapat ditemukan pada saat kegiatan konferensi. Ada 2 mode yang digunakan, yakni konsekutif dan simultaneous. Ciri-ciri konsekutif, interpreter membuat catatan atau note-taking, yakni mencatat poin-poin penting atau keywordnya guna mempertajam daya ingat. Sistem kerja dari konsekutif ini, penerjemah lisan atau interpreter berbicara pada saat penutur atau native speaker-nya itu berhenti berbicara. Ciri-ciri simultaneous, interpreter berbicara dalam waktu yang hampir bersamaan dengan penutur. Selain itu, interpreter diberikan fasilitas tertentu seperti special booths, diberikan peralatan seperti earphone dan mikrofon. Court interpreting. Jenis interpreting ini biasanya diadakan di ruang sidang. Tujuannya agar tertuduh bisa mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh saksi dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Selain itu, interpreter harus bersifat netral, tidak memihak siapapun. Community interpreting. Nama lain dari jenis interpreting yakni public service interpreting atau dialog interpreting. Tujuan dari jenis interpreting ini untuk memfasilitasi komunikasi antara official dengan orang awam seperti di kantor polisi, kantor imigrasi, layanan kesehatan umum, dan sebagainya. Whispered interpreting.
Sistem kerja dari jenis interpreting ini tidak dilakukan dengan cara bisik-bisik ya, walaupun namanya whispered interpreting, namun dilakukan dengan cara berbicara pelan, karena jumlah partisipannya tidak lebih dari dua orang. Liaison interpreting. Jenis interpreting ini dapat ditemukan pada acara rapat, pertemuan delegasi, yang ditujukan pada kelompok kecil dari dua kubu yang ingin melakukan diskusi atau negosiasi, namun keduanya tidak saling memahami bahasa lawan tuturnya. Tugas seorang penerjemah lisan atau interpreter yakni menerjemahkan dua bahasa secara dua arah seperti Indonesia-Inggris dan sebaliknya vice versa. Mode yang digunakan dapat berupa konsekutif maupun simultaneous. Selain 5 jenis interpreting yang sudah dibahas sebelumnya, ada lagi loh beberapa jenis interpreting yang biasa digunakan pada situasi tertentu, seperti sign language interpreting untuk teman-teman tunarungu. Biasanya muncul di acara berita. Kemudian ada psych interpreting, teks yang diterjemahkan secara lisan. Sistem kerjanya itu kalian membaca teks berbahasa asing kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa ibu. Contohnya membaca teks bahasa Inggris kemudian diterjemahkan secara lisan ke dalam bahasa Indonesia. Ada lagi media interpreting. Contohnya itu dubbing dan subtitling. Remote interpreting, penerjemahan lisan jarak jauh dan video conferencing. Subbab ketiga, perbedaan antara translation dan interpreting. Ada 4 elemen perbedaan antara keduanya. Yang pertama, spoken versus written. Maksudnya itu spoken, seorang penerjemah menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran melalui oral. Sedangkan written, seorang penerjemah menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran melalui tulisan. Contohnya, novel terjemahan, dokumen legal terjemahan, dan lain-lain. Elemen yang kedua, real time versus delay time. Maksudnya itu, real time, seorang penerjemah bertugas menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran pada waktu itu juga, atau on the spot. Delay time, seorang penerjemah diberikan waktu tenggang oleh klien dalam menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Elemen yang ketiga, direction and fluently. Maksudnya, seorang interpreter harus mahir dalam memahami, menerjemahkan, menyampaikan bahasa sumber ke bahasa sasaran secara lisan dan on the spot. Sedangkan keterampilan yang dibutuhkan seorang translator yakni memahami bahasa sumber dan memiliki wawasan yang luas terkait budaya dan bahasa sasaran agar menghasilkan produk terjemahan yang berkualitas. Elemen yang terakhir, yang keempat itu intangible elements. Baik translator dan interpreter dihadapkan dengan tantangan untuk membuat metafora, analogi, dan idiom agar mudah dipahami oleh audiens di dalam bahasa sasaran. Namun, seorang interpreter juga harus memahami capture tone, infleksi, kualitas suara, dan elemen-elemen yang tak berwujud lainnya dari kata yang diucapkan oleh speaker dan menyampaikan secara bermakna kepada audiens. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.